wa ala umuri dunya wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah atas berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa menjalankan keseharian seperti biasanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam selalu diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu Psikologi Pendidikan Ibunda Dr. Haja Eti Kurniati, semoga selalu sehat, amin. Amin. Saya di sini kelompok 9 akan presentasi terkait dengan pemahaman bakat dan cara mengukurnya. Saya bersama rekan saya Mustiati Zahra yang akan memaparkan materi tentang bakat dan cara mengukurnya. Kepada kita dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Ayu. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan makalah kami kelompok 9 tentang pemahaman tentang bakat dan cara mengukurnya. Nah, yang pertama, pengertian bakat. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Nah, bakat menunjukkan karakteristik unik individu yang memudahkan seseorang untuk melakukan tugas dan aktivitasnya. Nah, di sini menurut Zamarah menjelaskan bahwa bakat merupakan kemampuan bawaan yang berupa potensi seseorang tetapi masih perlu dilatih dan dikembangkan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bakat merupakan potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir tetapi harus dikembangkan dan dilatih. Hal ini bertujuan agar bakat yang dimiliki anak dapat mencapai kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi bakat. Di antaranya, yang pertama, internal. Nah, faktor anak itu sendiri, misalnya, anak yang belum mengenal bakatnya dan mengalami hambatan dalam mengembangkan bakat dan prestasinya, maka bakat tersebut tidak akan berkembang. Dan yang kedua, dari segi eksternal atau dari lingkungannya. Sebagai faktor di luar dari anak bisa menjadi penghalang perkembangan perkembangan bakat anak. Nah, misalnya orang tua kurang mampu untuk menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan anak. Dan yang ketiga, pengaruh unsur genetik dapat mempengaruhi bakat seseorang, khususnya yang berkaitan dengan fungsi otak. Nah, yang selanjutnya itu faktor dari segi faktor latihan. Bakat yang dimiliki seseorang secara alamiah diperlukan latihan untuk mengembangkannya. Dan yang terakhir itu faktor dari segi struktur tubuh. Seseorang yang memiliki tubuh atletis akan memudahkannya menggeluti dalam bidang olahraga atletik. Semua kegiatan yang positif sangat besar pengaruhnya terhadap lahirnya bakat anak. Nah, yang selanjutnya ini cara mengembangkan bakat. Yang pertama itu keberanian. Dengan keberanian untuk memulai, dapat membuat jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada latihan. Latihan merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan bakat seseorang. Dan selanjutnya dukungan lingkungan. Mencakup manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial yang berperan dalam usaha pengembangan bakat. Nah, di sini yang terakhir caranya memahami hambatan dan mencari cara untuk mengatasinya. Selanjutnya cara mengukur bakat. Pengukuran bakat pada anak tidak bisa dilakukan jika masing-masing anak tersebut tidak mengetahui bakatnya dalam bidang apa. Untuk itu, ada beberapa cara mengidentifikasi bakat, yaitu yang pertama itu dengan tes bakat, dan yang kedua dengan observasi terhadap minat.
Nah, seseorang yang punya bakat dalam bidang tertentu punya minat yang kuat dalam bakat tersebut. Nah, selanjutnya dengan pengalaman atau latihan. Seseorang yang punya bakat dalam bidang musik, ketika dirinya diberi kesempatan untuk belajar bermain musik, cenderung menampakkan hasil. Dan di sini ada 5 cara mudah untuk menemukan bakat yang tersembunyi, yaitu diantaranya yang pertama, dengarkan orang lain yang pertama itu dengarkan orang lain sudah pernah atau bahkan berkali-kali mengatakan bahwa Anda sangat menguasai bidang tertentu. Hanya saja selama ini mungkin kalian mengabaikannya, tidak menganggap serius. Sekarang saatnya mulai mendengarkan. Dan yang kedua, temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Suatu saat kalian menemukan orang lain perlu ambil kursus atau sekolah khusus untuk melakukan sesuatu, tetapi Anda bisa melakukan hal yang sama dengan sangat mudah tanpa kursus atau sekolah khusus. Nah, yang ketiga ini, temukan sesuatu yang paling Anda nikmati. Bakat tersembunyi seringkali menunjukkan dirinya sendiri ke permukaan. Adakah suatu aktivitas yang sangat ingin Anda lakukan, tetapi selama ini tidak karena keterbatasan tertentu? Besar kemungkinan aktivitas tersebut adalah bakat tersembunyi Anda. Dan yang terakhir ini, temukan sesuatu yang sering Anda bicarakan. Adakah topik tertentu yang Anda sadari atau tidak selalu menjadi topik Anda? Suatu ketika mungkin kalian membicarakan topik lain, tetapi ujung-ujungnya lari ke topik yang biasa Anda bicarakan lagi. Bisa jadi aktivitas yang ada dalam topik tersebut adalah bakat tersembunyi Anda. Atau nah, yang kelima, tanyakan pada orang lain dalam banyak hal. Cara termudah dan tercepat untuk mengetahui sesuatu adalah dengan bertanya. Tanya pada siapapun yang kalian pikir bisa dan bersedia memberikan penilaian yang objektif. Tidak selalu orang terdekat, bisa jadi mereka justru paling tidak objektif. Minta mereka mengabaikan kebiasaan buruk kalian. Yang kalian butuhkan hanya kelebihan kalian. Sebisa mungkin usahakan dengan pertanyaan langsung. Contohnya, menurut kamu apa bakat aku? Tanyai mereka secara terpisah. Catat setelah semua jawaban terkumpul. Perhatikan sesuatu yang paling sering disebutkan oleh orang yang berbeda. Oke, penjelasan hari ini. Ya, terima kasih Mita atas pemaparannya. Sedikit menambahkan, jadi bakat ini bisa disebut adalah given for God gitu. Jadi setiap kita pasti punya bakat sejak lahir. Kita punya bakatnya masing-masing gitu. Dan cara mengetahui bakat itu atau cara mudah untuk mendeteksi bakat si anak itu adalah ketika berusia golden age gitu. Jadi kita sebenarnya sebagai guru atau sebagai orang tua sudah bisa melihat bakat si anak gitu. Lihat saja kecenderungannya ke apa. Misal ketika masih kecil gitu, ada yang dia kosakatanya lebih banyak dari anak yang seusianya gitu. Bisa jadi dia memiliki bakat nanti atau memiliki kecerdasan linguistik gitu, pandai berbicara gitu. Nah, berbicara bakat sebenarnya berbicara kecerdasan lagi-lagi gitu. Yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok Kak Olive dan Pak Hasan. Di sini saya hanya lebih mengulas lagi tentang bakat. Nah, dari faktor
yang mempengaruhi bakat tadi ada faktor internal dari anak itu sendiri. Misalnya si anak belum mengenal bakatnya atau mengalami hambatan, kita sebagai guru atau sebagai orang tua bantu untuk memunculkan bakatnya itu atau minatnya tersebut. Yang kedua adalah faktor eksternal dari lingkungan si anak. Misalnya si anak memiliki bakat di bidang musik atau di bidang olahraga. Berarti kan dia memiliki kecerdasan kinestetik, tapi lingkungannya tidak mendukung untuk bakatnya gitu. Nah, itu juga salah satu faktor untuk mempengaruhi bakat. Lalu ada lagi genetik dan latihan. Latihan ini sangat penting gitu karena bakat yang tidak dilatih hanya sekedar hanya sekedar kemampuan gitu. Jadi belum sampai ke bakat gitu kalau memang tidak dilatih. Dan yang terakhir ada struktur tubuh. Struktur tubuh juga di sini sangat berpengaruh dalam mempengaruhi bakat itu sendiri. Nah, untuk cara mengukur bakat sebenarnya udah dicegah, biarkan. Kalau kita kan sistemnya tuturi handayani. Lihat gitu, kalau kira-kira membahayakan, kalau kira-kira merusak, baru kita arahkan. Orang tua saya dulu banyak nggak bolehnya. Gitu. Makanya itulah tugas orang tua dan guru, searah, sepaham, satu konsep. Bagaimana mencari bakat anak? Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah. Nah, di sinilah peran guru dalam mengarahkan bakat anak. Tentunya memberikan perhatian, ya, perhatian pada anak, jangan banyak dimarahin. Ya, terus menjalin kerjasama dengan orang tua. Ayo, ini anak kita arahkan bakatnya apa. Terus kalau sudah ketahuan, memberi wadah latihan. Nah, terus apa? Orang tua dan guru memotivasi. Terus mendukung kegiatan, masukkan kita kursus intrakurikuler. Makanya nah itu di sekolah itu kan ada intrakurikuler, itulah untuk memupuk bakat anak. Itulah ya. Silakan, mana yang mau kita diskusikan? Boleh jadi contoh anak sendiri yang udah punya anak. Ya mungkin mengawali Iya biar rame. Pak Anu. Ya, nuhun Ibu dosen atas kesempatannya. Udah sampai boleh itu Bapak. Sertifikatnya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah Ibu. Hatur nuhun tos ini menyediakan waktu. Sering-sering lah undang. Masya Allah. Ini punten lagi rame anak-anak punten. Ya, terima kasih itu presentasinya sangat menarik hari ini mengenai bakat ya. Nah, ini kadang kita entah itu sebagai orang tua atau sebagai pendidik itu ada peserta didik atau anak kita yang bilang oh bakat kita ini gitu ya. Tapi dari perspektif kita sebagai orang tua itu sebetulnya kok ini ya kalau dikembangkan nanti kurang mendatangkan kebaikan dari konteks Islam gitu. Misalnya saya ini bakatnya main game nih gitu. Atau nih saya bakatnya nyanyi atau jadi artis. Nah, itu kan khawatir kalau masa depannya terkait dengan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini gimana ya kalau misalnya seorang anak atau peserta didik merasa punya suatu bakat tapi kita pandang di masa depan nih bakat itu khawatir menjauhkan dia dari akhirat gitu. Mungkin itu mohon pandangannya. Hatur nuhun. Siapa dulu? Silakan. Pak Anuraga, punten suaranya putus-putus di saya. Gini ya, kalau misalkan bakat di seni, ada kan yang seni yang muslim ya Pak Naga. Kalau game emang kayaknya game bukan bakat, itu mah hobi ya. Bukan bakat ya Bu ya. Oh ya, kecanduan itu. Kecanduan. Memang banyak yang kecanduan. Ya, kita ya, memang itulah butuhnya perhatian orang tua dan guru. Jangan sampai bakat
bakatnya iya, cuman bakatnya itu sekiranya madorot gitu ya. Ya, itu masih bisa diarahkan. Ya, nah disitulah gunanya orang tua dan guru. Bakat dan hobi itu hati-hati. Hobi juga dari hobi mungkin nanti akan menjerumuskan anak kita. Tapi banyak juga artis yang tadinya artis yang kembali kepada jalan yang lurus. Ya, silakan jawabannya mana tadi Pak Nuraga yang kira-kira bakatnya tidak madorot buat anak. Mardiansa, silakan. Kayaknya udah mau ngomong ditahan kayak gitu. Enggak, itu saya seakan-akan diperhatikan sama yang di belakang Bunda itu. Apa? Oh. Belum dapat yang dari Pak Bos. Saya begini, Bunda, justru saya berbalik. Ketika saya menempa pendidikan saya di sekolah motivator bersama sohib Bunda juga, siapa Bapak itu? Dr. Tubagus Wahyudi. Oh ya, aduh, motivator. Teman Bunda kuliah di EGA. Iya, saya sependapat dengan beliau bahwa ini agak nyeleneh juga Bunda ya, nggak apa-apa. sebagai kajian aja gitu. Kalau saya lebih cenderungnya manusia itu sesungguhnya jangan sampai dibatasi dengan bakat, atau dalam kata lain bakat itu tidak ada gitu. Oh gitu. Kenapa? Karena Allah menciptakan miliaran sel untuk diri kita, untuk menjadikan kita yang serba bisa dan serba intinya multi lah gitu. Apapun itu yang sekarang mungkin anak kita kira-kira condongnya ke bongkar pasang misalnya, bisa bongkar nggak bisa pasang, ya itu bisa dipupuk, kemudian ada kemungkinan dia bisa hal lain dibandingkan dengan bongkar pasang tadi. Artinya segala sesuatu yang bisa terlihat atau bahkan yang tidak terlihat pun bisa kita kuasai begitu. Contoh misalnya Pak Nuraga basicnya di peternakan gitu, bakatnya di peternakan, tapi di agama juga bisa begitu. Kan salah satu contohnya bisa dalam segi agama itu tablik ya, menyampaikan gitu. Bakatnya bisa menyampaikan gitu. Artinya kalau saya pribadi dengan kata-kata bakat, sesuai yang pernah saya pelajari bahwa manusia itu sesungguhnya tidak ada bakat gitu. Adapun yang mungkin persepsi sekarang tentang bakat itu adalah stimulus untuk berbuat gitu. Contoh yang tadi disampaikan, si anak bisa bongkar pasang misalnya, itu kan stimulus. Selanjutnya ke depannya nanti masih bisa hal-hal yang lain gitu. Dan satu kata intinya kita sebagai pendidik, ayo kita pacu, kita kasih stimulus anak didik kita bahwa diri kita atau diri anak didik kita bisa melakukan sesuatu walaupun itu katanya bukan bakatnya gitu. Insya Allah ketika kita memotivasi itu, hal yang tidak biasa menjadi bisa gitu. Kuyang kali ya penjelasannya ya. Terima kasih. Jabaib tapak kiai ada. Ya, terima kasih Pak Mardi atas tanggapannya. Ya sebenarnya kalau bicara bakat, setiap dari kita punya banyak gitu ya. Bahkan Howard Gardner pun mengklasifikasikan sampai 9 gitu. Dan dari 9 itu sebenarnya kita semua punya, tapi biasanya yang cenderung itu hanya 4 gitu. Nah bisa jadi ya saya setuju tidak setuju gitu. Tapi benar kalau bicara bakat,
setiap orang punya gitu, dan apa ya, tidak bisa ke salah satu saja gitu, karena kebiasaan kita ternyata banyak gitu. Kayak yang tadi contohnya main game juga mungkin itu juga bisa dijadikan bakat gitu. Toh banyak sekarang dari gamers-gamers yang ternyata dia bisa bikin aplikasi, bisa bikin game, dan game-game yang tadinya Yang muslim ya. iya, dan yang tadinya hanya untuk bermain, ternyata banyak game-game yang justru melatih kecerdasan anak atau stimulus kecerdasan gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, sebetulnya manusia itu kan sudah pada saat lahir sudah membawa fitrah. Fitrah di sini yang memiliki itu potensi. Potensi itu bisa dikembangkan. Jadi manusia itu semuanya membawa fitrah, potensi. Anak itu bisa berkembang dan tidaknya tergantung potensi mereka bisa kemana nanti larinya. Makanya sementara para ahli membuatlah sebuah teori tentang bakat dan sebagainya. Itu kan sebuah teori. Sementara manusia itu sudah punya potensi. Tinggal kembali ke manusianya itu sendiri. Bisa memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah atau tidak. Jadi memang betul tadi yang dikatakan Pak Kiai Mardiansyah itu. Jadi memang itu kan teori manusia. Sementara Allah sudah memberikan potensi kepada semua manusia itu, potensi tergantung manusianya itu sendiri bisa mengembangkan dia potensinya. Kalau yang disebut dalam Islam kan fitrah. Fitrah di sini bukan berarti bersih tidak bukan, tetapi potensi. Kalau bisa saya ngutip bahasanya Pak siapa tuh Pak Atrori, kalau tidak salah saya ngutip seperti itu, bahwa manusia itu memiliki potensi bisa berkembang, maka dengan itulah akan muncul bakat dengan sendirinya. Oke, itu saja. Terima kasih. Mantap. Mantap, terima kasih Pak Arifin. Yang kita tahu ya apa yang 4.0. Jadi sekarang semua dikerjakan dengan mesin, kecuali guru ya, kecuali dosen, guru. Itu yang tidak bisa tergantikan. Nah, kita mikirnya anak kita nanti ke depannya gitu. Makanya di sinilah kita berbicara bakat, kita arahkan anak kita ini bakatnya apa agar nanti itu tidak menjadi beban, misalkan beban negara atau beban siapapun. Intinya dia bisa menciptakan kerja dari bakat tersebut. Gitu. Mantap dah. Berapa tahun ke depan tuh. Sekarang aja tenaga manusia udah banyak yang tergantikan oleh mesin. Untung anak saya udah gede-gede. Nah, Pak Nuraga nih anak masih kecil. Nuraga udah Pak punya siapa anak. lagi? Pak Pak Nuraga Hasan udah punya anak. Rifki. Waduh, perjalanan masih jauh. Yang mau diarahkannya gimana gitu. Cuman guru dan dosen yang tidak bisa tergantikan. Ya, silakan dibahas lagi.